selamat malam semuanya. Apa kabar? Wah, kita sudah ada kurang lebih 11 orang, 11 orang sama saya sih sebenarnya. Jadi, sudah ada 10 audiens yang sudah hadir di malam hari ini. Di malam Minggu kita akan bahas tentang catfishing Tinder Swindler. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah bersedia hadir. Kita masih nunggu teman-teman yang lain untuk hadir, biasanya kepotong sama sholat Isya sih ya. Tapi mudah-mudahan tidak menyurutkan teman-teman. Jadi nanti kita akan ada beberapa pembahasan teman-teman. Yang pertama, saya akan putarkan dulu mengenai cuplikan dari film The Tinder Swindler ini gitu ya. Kemudian selain itu nanti akan dipaparkan nih materi sama psikolog kita. Ada Mbak Yunike Setiawati. Hai Mbak Nike. Halo, selamat malam, Oke. Teh. Selamat Mbak malam, Nike udah teman-teman semua. berkali-kali ya nonton film Tinder Swindler ini ya, udah Ya, berkali-kali. Jadi nanti kita akan bahas tuntas, ada apa sih dengan sosok yang bernama Simon ini gitu ya. Apakah ya. dia petualang cinta gitu, jadi orang-orang yang belum dapat jodohnya cari di aplikasi dating, awas hati-hati kena tipu ya. Oke, dan nanti di sesi terakhir kita akan ada sesi tanya jawab, teman-teman boleh banget tanya ya. Nanti kita sangat terbuka buat sesi tanya jawabnya tentang filmnya atau pengalaman pribadinya atau apapun yang masih berhubungan dengan apa sih sebenarnya si catfishing ini gitu ya Mbak Nike ya. Oke, sebelum kita mulai saya mau putar dulu nih Mbak Nike, kira-kira filmnya tuh kayak gimana ya? Saya coba putar salah satu trailernya yang ada di Netflix tentunya teman-teman. Bisa dilihat ya. Tunggu sebentar. Ini adalah cuplikan yang kita ambil dari Netflix, namanya The Tinder Swindler, dan ini jadi salah satu tema webinar kita di bulan Februari ini, karena bertepatan banget ya Mbak Nika, karena di bulan Februari adalah kita memperingati yang namanya Hari Kasih Sayang, di tanggal 14 Februari ada Valentine, terus udah gitu juga di LES nih lagi bahas banget di bulan Februari fokus tentang yang namanya self awareness gitu ya, gimana kesadaran diri kita gitu ya. Nah, dari film The Tinder Swindler ini menyadarkan bahwa oh kita harus sadar loh sadar diri kita, jangan sampai karena kita membutuhkan pasangan gitu ya, sehingga kita buta mata gitu ya, buta hati dan logika jadi nggak jalan. Tapi memang biasanya gitu sih Mbak Nike ya, kalau misalnya orang jatuh cinta, logika tuh kadang nggak jalan. Betul, Mungkin mungkin teman-teman ada yang betul. ngerasain juga ya. Makanya di cuplikan tadi di filmnya rela banget nih para perempuan mengeluarkan hingga puluhan ribu dolar gitu ya untuk sosok yang bernama Simon Hayut, yang Simon Hayut ini nggak real ternyata gitu ya. Ternyata dia apa ya, berpura-pura, kemudian juga ada apa sih yang salah dengan si Simon Hayutnya? Apakah Simon Hayut ini memang memiliki masalah mental gitu ya, punya mental isu, atau justru para korbannya yang punya mental isu gitu ya? Nah, atau justru keduanya? Ini seru banget, akan kita bahas tuntas malam hari ini tentang catfishing dari film The Tinder Swindler yang akan dibawakan oleh Mbak Nika Setiawati. Mbak Nika Setiawati psikolog ini adalah merupakan psikolog yang ada di LES sudah 2 tahun ya Mbak ya, sudah join di LES. Nah hari ini juga kalian saya udah nonton berkali-kali nih Teh Sifat, nonton film The Tinder Swindler-nya. Jadi seru banget akan kita bahas. Jadi buat teman-teman kalau misalnya ada yang mau nanya bisa ketik di kolom chat nanti atau bisa langsung angkat tangan ya, nyalakan kameranya atau nyalakan mic-nya, nanti bisa langsung ditanyakan. Oke, Mbak Nike, tanpa berpanjang lebar, saya serahkan nih waktu dan tempatnya buat Mbak Nike ngejelasin gitu nih, kenapa ya si Simon Hayut ini sama perempuan-perempuan ini kalau dilihat dari sudut pandang psikolog. Silakan Mbak Nike. Oke, selamat malam teman-teman semua. Ya, hari ini kita akan bahas tuntas tadi seperti yang disampaikan Teh Sifat gitu ya. Sebetulnya apa sih yang terjadi di film Tinder Swindler? Dan ini kan film dokumenter ya, jadi pasti ini real ceritanya. Jadi Simon Levive itu atau AKA Simon Hayut itu betul-betul memang ada orangnya dan sekarang dia free man gitu ya, bebas dari penjara gitu. Setelah di penjara 5 bulan. Jadi kalau teman-teman semua nonton filmnya, di akhir atau di bagian akhir filmnya ini kan akhirnya si Simon ketangkep gitu ya. Jadi
dia tertangkap di bandara Yunani gitu karena dia pakai paspor palsu atas nama David Sharon dan akhirnya tertangkap. Kemudian diekstradisi ke Israel, lalu dipenjara hanya selama 5 bulan gitu dan sekarang bebas. He's a free man gitu ya. Berarti kemungkinan bisa melakukan modus-modus yang sama. Nah, semoga orang-orang di negara kita aman gitu ya, karena kejahatannya dia itu ternyata terjadi kalau nggak salah di 7 atau 10 negara, saya lupa. Dengan hasil penipuan tuh sebesar kurang lebih 117 atau 114 miliar rupiah gitu ya. Jadi korbannya itu tersebar di banyak negara. Jadi memang serem gitu ya kalau kita lihat film ini. Nah, kenapa kok banyak perempuan yang akhirnya bisa tertipu oleh penampilan, oleh padahal mereka ketemu secara langsung dan relasinya intens, tapi ternyata bisa tertipu sampai sejauh itu hingga mengorbankan tadi seperti yang disampaikan Teh Sifat ratusan ribu dolar gitu ya. Jadi nanti kita akan kulik di situ. Kenapa kok perempuan-perempuan ini sampai rela melakukan hal se-ekstrim itu untuk si Simon Revive itu atau Simon Hayut gitu ya. Oke, saya izin untuk share screen dulu. Sifat saya izin share screen. Nanti Boleh tolong Mbak saya Nika, silakan. sudah kelihatan-kah? Sudah aman, terlihat. Aman ya? Oke. Sebentar, ini kok nggak mau besar ya? Sebentar. Oke. Sudah kelihatan full screen? Oke, sudah Mbak Nika. Oke. Oke, baik. Jadi tadi seperti yang disampaikan dari awal, kita akan membahas tentang Tinder Swindler gitu ya. Teman-teman di sini semuanya sudah nonton atau masih ada yang belum menonton filmnya atau mungkin nontonnya masih sedikit belum selesai gitu, teman-teman? Mungkin bisa menyampaikan di chat. Yuk sharing. Dan tujuannya ikut webinar kali ini apa? Karena tertarik ini membahas tentang Tinder Swindler gitu ya, film yang lagi hits nih sekarang, atau mungkin kepingin tahu ininya apa analisisnya gitu ya. Oke, ini sudah ada beberapa yang merespon, terima kasih. Oh, ada yang belum nonton, ada yang sudah. Oke, Mbak Hornita Toda sudah ya. Mbak Dita belum. Oke, nanti nonton ya Mbak Dita, bagus banget. Kemudian Mbak Ajeng sudah, kemudian belum hanya lewat YouTuber, oh hanya lewat YouTube ya. Oke, masih penasaran? Belum. Karena tujuannya nggak ingin punya pengalaman seperti itu mungkin ya. Oh, atau sudah pernah mengalami, tapi belum nonton mungkin ya. Nanti Mbak Grace kalau memang sudah pernah mengalami, kalau saya nggak salah paham ya Mbak Grace ya dengan chatnya, mungkin boleh nge-share juga. Mbak Silvi sudah, kemudian Mbak Stefani belum nonton lengkap, ya boleh. Nanti kita analisis bersama. Nanti teman-teman juga akan ada sesi tanya jawab ya Teh di akhir ya Teh. Oh pernah mengalami, oke ada yang pernah mengalami. Oke, boleh nanti teman-teman boleh sharing ya. Jadi pembahasan kita semua. Nah saya sebetulnya pernah punya klien yang mengalami ini, tapi bukan perempuan korbannya, laki-laki. Bukan dari Tinder tapi dari Facebook. Jadi mirip seperti ini dan dia di swindling cewek Thailand kalau nggak salah. Lalu urusannya jadi panjang dan ya itulah mirip seperti ini ya, tapi juga sama dimintain uang gitu. Nanti saya akan cerita sesuai dengan slide-nya gitu ya. Nanti kalau kita sampai di slide itu saya akan cerita tentang kasus ini. Oke, teman-teman. Jadi memang sebetulnya dalam dunia psikologi gitu ya, fenomena The Tinder Swindler ini istilahnya adalah catfish. Sebentar, kok nggak mau ya. Jadi catfishing itu sebetulnya adalah satu istilah teman-teman yang sebetulnya pertama kali itu diperkenalkan bukan oleh ahli psikologi atau mungkin ahli sosiologi, tapi oleh dua sutradara film dokumenter juga yang namanya Ariel Schulman dan Henry Jus. Jadi kedua orang sutradara ini membuat satu film atau ya gini ya acara dokumenter seperti ini judulnya Catfish itu di tahun 2010. Jadi si film dokumenter ini juga mengumpulkan korban-korban dari penipuan identitas di dunia maya khususnya untuk online dating gitu ya. Kemudian mereka diminta untuk share. Nah,
gosipnya salah satu dari 2 sutradara ini pernah jadi korban. Jadi dia terinspirasi oleh pengalamannya sendiri, kemudian mengangkat event itu di acara ini dan dikasih nama Catfish. Jadi sebetulnya nggak ada hubungan dengan lele gitu ya, karena catfish itu sebetulnya dalam bahasa Indonesia kan lele. Jadi nggak ada kaitannya dengan perlelean gitu. Jadi di awal tuh saya bingung, kenapa kok dinamain catfish ya? Jadi apa sebetulnya ini hanya istilah saja yang diperkenalkan oleh kedua director ini gitu. Nah, catfishing sendiri akhirnya jadi satu istilah yang menggambarkan aktivitas penipuan saat seseorang menciptakan ID palsu atau identitas palsu di akun media sosial. Jadi catfishing ini pasti terjadi di dunia maya, bukan di dunia offline gitu ya, bukan di dunia nyata. Kemudian tujuannya biasanya adalah untuk mengelabui korban. Nah, motifnya itu bermacam-macam. Ada yang memang untuk memuaskan kebutuhan psikologis si pelakunya. Jadi misalnya dia nggak percaya diri gitu ya, untuk menunjukkan dirinya. Nah, kalau kita ikut di media sosial biasanya kan kita perlu mencantumkan profil gitu ya di bio. Ada foto, kemudian ada keterangan-keterangan singkat. Nah, pelaku-pelaku yang memang menginginkan image-nya berubah di dunia maya itu biasanya pakai ID palsu gitu. Entah fotonya diubah atau mungkin namanya berubah atau ada identitas lain yang dia dia setting gitu ya, untuk supaya menunjukkan image yang lebih positif daripada dirinya sendiri. Nah, namun yang lebih sering terjadi memang, pelaku ini punya motif untuk menipu gitu ya, atau untuk mengambil keuntungan finansial, biasanya dari korban. Nah, sama seperti salah satu klien saya itu juga seperti itu. Ditipu, dimintain foto-foto yang, porno gitu ya dari dia dan akhirnya foto-foto itu dijadikan salah satu apa ya, cara untuk blackmail atau cara untuk memeras dia supaya mau terus ngirimin uang gitu. Jadi itu bisa jadi motif yang sering terjadi. Atau kalau misalnya pelakunya punya kecenderungan psikopat, itu bisa terjadi penculikan dan bahkan pembunuhan. Itu yang paling ekstrim gitu ya teman-teman skenarionya. Oke, itu fun fact dari apa sih catfishing gitu ya dari apa motif pelakunya juga. Nah, ini ada 10 cara gitu ya untuk kita tuh bisa spotting atau bisa mengenali profil orang-orang yang jadi pelaku catfishing. Nah, ini ada 10 hal, tapi tidak semua jadi maksudnya tidak semua ini harus muncul baru dia jadi catfish gitu ya. Jadi beberapa saja atau mungkin satu atau dua saja itu sudah cukup. Nah, coba ya teman-teman ya, kita main game di sini. Menurut teman-teman yang dilakukan Simon Levi atau Simon Hayut itu ada berapa yang ada di sini? Ada beberapa menurut saya. Yuk, silakan share yuk di chat gitu ya. Dari 1 sampai 10 ini ada beberapa yang dilakukan oleh Simon Hayut. Teman-teman mengenalikah atau Simon Levi tadi ya? Kalau teman-teman sudah tahu boleh nge-share di ini di chat. Oke, Mbak Resa sudah ngechat 456. Oke, good. Saya dulu ya, saya tulis dulu. Oke, ada yang lain, teman-teman. 456 itu berarti yang as for money gitu ya. Kemudian ya personal detail betul. Jadi Simon Hayut itu minta emailnya, kemudian home address, terutama itu kelihatan di kasusnya Sicily ya. Jadi cewek pertama yang diceritakan di film ini. Kemudian yang kelima adalah refuses to do video chat. Sebetulnya dia pernah sih ngelakuin video chat sama si Sicily, tapi memang setelah mereka ketemu gitu ya. Sebelumnya nggak pernah. Kalau di film itu sih nggak pernah ditunjukkan, hanya ngechat terus ketemu langsung di Hotel Four Seasons London gitu ya. Oke, yang keenam, avoid meeting in person. Sebetulnya ketemu in person kan akhirnya ya. Oke, kalau Mbak Silvi 3, 4, 7, 8, 10. Jadi ada 3 ya, too good to be true, betul. Karena profilnya tuh seperti perfect gitu ya, udah orangnya ganteng, terus kaya gitu ya. Kemudian anak saudagar berlian gitu. Jadi dari
profilnya tuh kelihatannya memang sempurna. Kemudian orangnya ketika ketemu smart, Pernilla tuh memuji banget ya, terutama itu kelihatan di kisahnya Pernilla. Jadi dia memuji bahwa Simon itu orangnya smart, lucu gitu ya, pinter, lucu, kemudian impulsif. Dan itu adalah cowok yang versi idealnya Pernilla. Kemudian Mbak Sylvie juga menambahkan nomor 7, 8, bad grammar, ya mungkin karena Simon ini orang aslinya orang ini ya, orang Israel. Jadi bukan bahasa pertama di sana, jadi memang agak bahasa Inggrisnya agak goyah gitu ya, lain sama 3 cewek yang lainnya. Kemudian move too quickly itu juga betul. Jadi ketika ketemu, say hi, lalu langsung hook up gitu. Ketika ketemu bahkan langsung diajak ke luar negeri. Jadi memang relasinya tuh cepet banget gitu, move on dari satu tahap ke tahap yang lain. Kemudian yang nomor 10, they ask for help, betul. Jadi langsung minta bantuan uang gitu ya. Karena si Simon ini menyampaikan kalau dia sendiri tuh butuh bantuan karena dikejar-kejar oleh lawan bisnisnya. Itu skenarionya si siapa ini? Si Simon gitu ya. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau berbagi pendapat yang lain mungkin? Silakan. Oke, kalau menurut saya betul nomor 3 ada gitu ya, nomor 4 ada, kemudian nomor 8. Kalau nomor 7 memang menurut saya dia bukan orang yang bahasa pertamanya Inggris gitu ya, jadi mungkin memang bad grammar, bisa masuk, kemudian 8 dan 10. Sebetulnya nomor 9 juga karena ketika terima email, ketika mereka berkomunikasi juga salah satunya lewat email. Bahkan alamat rumahnya pun juga diberi, alamat rumah ibunya pun juga diberi gitu ya. Jadi si Simon ini ketika mengumpulkan data tuh, data-data keluarga si korban juga dikumpulkan sama dia. Dan itu akan dibuat jadi ancaman nantinya. Oke, jadi teman-teman sudah cukup bisa mengenali sebetulnya dari 10 karakteristik ini sedikit saja atau bahkan 5 aja itu bisa jadi segede Simon gitu kasusnya, apalagi kalau semuanya ada gitu ya. Jadi teman-teman mungkin bisa lebih hati-hati kalau menemukan 1 atau 2 dari guidance ini atau dari panduan ini. Oke, nah sebetulnya prosesnya bagaimana atau langkah-langkahnya bagaimana sih, kan nggak langsung terus minta uang gitu ya. Ada 3 tahap umum yang biasanya dilalui, ini termasuk tahap yang juga dilalui oleh klien saya gitu ya, menjadi korban catfishing. Jadi yang pertama itu adalah akun yang fake gitu ya. Tadi seperti yang disampaikan di film bahwa Simon Levi itu tuh bukan nama aslinya, nama aslinya adalah Simon Hayut. Ketika dicek ke Israel gitu ya, ke negara asalnya. Jadi dia pasti pakai atau membuat akun palsu supaya dia bisa mendekati korban. Kemudian yang langkah kedua adalah ketika mereka berhasil untuk berkenalan lalu ngechat secara langsung, mereka langsung membombardir atau istilahnya itu love bombing gitu ya. Love bombing ke korbannya. Jadi korbannya itu langsung dibombardir dengan rayuan, dengan hadiah, surprise gitu ya, untuk mendapatkan kepercayaan. Atau relasinya betul-betul dibawa langsung ke tahap yang langsung serius gitu ya maunya. Padahal kenalnya baru berapa jam, seperti yang dialami oleh Sicily. Di awal ketemu hanya 1 jam, lalu langsung diajak ke Bulgaria naik jet pribadi. Nah itu tentunya akan membuat membuat si korban ini tadi jadi ngerasa wah ini nih petualangan nih gitu. Dan seperti yang teman-teman lihat di awal kisah gitu ya, kalau teman-teman lihat semua videonya atau semua filmnya, si Sicily ini punya punya gambaran kisah romantis atau kisah relasi yang ideal itu seperti apa sih. Dia mengumpamakan kisahnya itu seperti film Disney Beauty and the Beast gitu. Jadi betul-betul dia itu punya idealisme tentang relasi itu sebetulnya harus kayak apa sih romantisnya. Nah, dia terpengaruh oleh itu lalu menganggap bahwa ajakan Simon itu salah satu spark gitu ya yang membuat dia jadi berdebar-debar dan dia seneng gitu ngerasain berdebar-debar. Nah, lalu setelah si Simon berhasil gaining trust dari korban-korbannya itu tadi, dia masuk ke langkah ketiga, yaitu dia minta si korban untuk menolong dengan alasan menolong gitu ya,
pinjam kartu kredit, lalu pinjam uang, bahkan minta untuk menjual rumah, menjual aset si korban gitu untuk supaya dia juga bisa dapat uangnya. Jadi tentunya itu sangat kejam gitu ya, nggak mikirin korbannya sama sekali. Oke, nah menariknya teman-teman, ternyata fenomena ini juga sudah diteliti gitu ya. Dan jurnal yang saya temukan, jurnal penelitiannya itu sekitar tahun 2019, 2020. Sebetulnya ada beberapa, tapi saya akan fokus untuk ke siapa sih sebetulnya yang punya risiko cukup besar untuk jadi korban gitu ya. Jadi ini belum tentu, tapi eh, kita perlu waspada gitu ya, supaya kita nggak masuk ke kategori ini. Nah, penelitian ini dilakukan oleh dua ahli psikologi, namanya Whitley dan Coluccia, seorang ahli psikologi dari Italia, yang meneliti gitu ya faktor personal individu yang bisa membuatnya jadi rentan jadi target catfishing. Jadi ada beberapa kriteria gitu ya. Yang pertama itu adalah memiliki romantic belief tentang relasi dan tipe pasangan yang ideal. Nah, ini tuh juga ada gitu ya di film tersebut, khususnya ditunjukin oleh si Sicily. Jadi cewek pertama yang ngomong di film Tinder Swindler itu ya. Ini orang Norwegia kalau nggak salah. Nah, si Sicily ini punya eh, gambaran yang ideal gitu ya, relasi yang romantis itu bagaimana, pasangan yang romantis itu bagaimana, atau pasangan yang oke itu bagaimana, karena dia punya eh, apa ya, punya belief atau punya keyakinan yang dibentuk oleh film-film Disney. Nah, Pernilla itu sebetulnya juga seperti itu. Dia punya kriteria ideal. Cowok yang ideal itu artinya cowok yang fun, cowok yang smart, kemudian impulsif. Gitu. Nah, akhirnya karena mereka punya motivasi-motivasi seperti ini, dan itu yang membuat mereka jadi apa ya? Jadi seperti pakai kacamata hitam atau pakai kacamata pink gitu, nggak waspada ketika si Simon ini langsung move on ke relasi itu dengan cepat. Misalnya tadi ngajak si Seli langsung ke Bulgaria gitu ya, naik naik jet pribadi gitu. Nah, si teman-temannya si Seli sebetulnya sudah memperingatkan gitu ya, hati-hati loh nanti kamu diculik atau nggak apa-apa nggak bahaya kah? Tapi ternyata si Seli mengabaikan peringatan dari teman-temannya dan dia bilang YOLO, you only live once gitu ya. Jadi kalau ada kesempatan seperti ini, kenapa nggak diambil aja? Dan akhirnya dia terjebak di uh, catfishing itu tadi. Jadi motivasi mencari pasangan yang ideal dan relasi yang sempurna itu seringkali mengaburkan pertimbangan akal sehat gitu ya dalam menilai orang-orang yang kita suka atau calon pasangan kita. Kemudian yang kedua itu adalah impulsif atau punya tendensi kuat untuk sensation seeking dalam relasi romantis. Jadi ada kecenderungan untuk mencari sensasi yang mendebarkan gitu ya, excitement, thrilling, dan berani mengambil risiko tanpa pertimbangan matang. Sehingga lalu kalau mengambil keputusan itu lebih menuruti dorongan hati daripada pertimbangan logis gitu ya biasanya. Sehingga akhirnya intuisi kita jadi lemah gitu. Jadi kita tuh punya punya sebetulnya punya kemampuan alami untuk mengenali apakah orang ini tuh orang yang berbahaya atau orang yang kita bisa dekati sebetulnya. Nah, karena kita sudah menggebu-gebu gitu ya, wah ini membuat kita berdebar-debar, akhirnya intuisi itu menjadi melemah. Jadi akhirnya kita sulit gitu ya untuk mendeteksi ini niat buruk atau niat baik sebetulnya di balik segala perilaku manis si pelaku ini. Kemudian yang ketiga adalah cenderung dependen atau kurang mandiri secara emosional dalam relasi. Jadi maksudnya adalah kecenderungan untuk bergantung secara emosional pada pasangan, sehingga mudah dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan love bombing gitu ya di tahap awal relasi, jadi supaya cepat percaya gitu. Nah biasanya memang dari penelitian ini ditemukan wanita atau mungkin pria gitu ya yang memang kurang bisa mengelola mengelola emosinya, kemudian lebih kalau punya pasangan itu lebih minta pasangan untuk menghibur hatinya misalnya. Nah, itu lebih rentan untuk jadi korban catfish karena biasanya pelaku-pelakunya ini pinter banget untuk
Ya seperti si Simon ini pinter banget untuk merayu, pinter banget untuk menghibur gitu ya. Mungkin kalau sedih, kalau apa tuh di awal-awal seperti itu. Meskipun aslinya enggak. Nah, nanti ketahuan di akhir film Sicily itu melihat perilaku Simon, sikapnya tuh berubah 180 derajat dibandingkan di awal yang begitu baik dan penuh kasih sayang. Kemudian yang terakhir adalah agreeableness tinggi atau partner pleaser gitu ya. Jadi ketika ada tendensi dari perempuannya untuk bersikap manis, penurut, partner pleaser gitu ya. Jadi dia berusaha menyenangkan hati si lawan jenisnya ini atau orang yang disukainya, itu jadi ketahuan wah ini bisa dimanfaatin ini sifat yang seperti ini untuk menjebak simpati korban lalu dengan mudah dimanipulasi seperti yang dialami oleh Sicily, Eileen, dan Pernilla gitu ya. Jadi semua didekati dulu, lalu karena 3 orang ini sudah sayang gitu ya dalam tanda kutip, meskipun Pernilla ini bukan dijadikan pacar, tapi dijadikan sahabat, tapi 3 orang ini sudah bersimpati secara mendalam ke Simon ini, sehingga lebih gampang dimanipulasi. Memang tujuannya itu gitu ya. Oke, nah tadi seperti yang disampaikan Teh Sifat, memang sebetulnya jawabannya supaya kita bisa menghindar atau melindungi diri dari pelaku catfish itu adalah self awareness, teman-teman. Jadi kenapa sih kok self awareness itu bisa membantu kita atau bisa melindungi kita dari jadi korban catfish gitu ya. Yang pertama, si self awareness ini akan membantu kita untuk melepas kacamata kita yang warnanya pink itu tadi. Jadi kan cewek-cewek ini gitu ya di awal tuh langsung pakai kacamata pink semua karena terpesona oleh kegantengannya si Simon gitu ya, menilai dia itu cowok sempurna yang ganteng, kemudian gagah, lalu dari fisik oke banget gitu ya, lalu kaya raya, anak dari saudagar berlian, lalu pinter gitu ya, bisa banget narik simpati dan kepercayaan si cewek-cewek ini. Jadi seolah-olah mereka tuh pakai kacamata warna pink dan nggak bisa melihat kenyataan yang lain. Nah, sebetulnya kalau menurut saya di awal, Sicily itu sudah agak curiga gitu ya, karena ketika diajak ke Bulgaria naik pesawat pribadi, Simon ini mengajak katanya itu adalah mantan istri dan anaknya gitu. Jadi dia tuh heran loh, kok aneh ya di kencan pertama baru ketemu 1 jam lalu diajak naik pesawat jet itu kok dia langsung ngajak mantan istri dan anaknya gitu. Kan aneh ya. Bukan sesuatu yang wajar gitu untuk dilakukan di pertemuan pertama. Nah, ternyata si anak yang katanya mantan istri dan anaknya ini ternyata juga kalau bahasa saya ya orang Jawa Timur tuh cobe. Apa sih cobe? Jadi orang yang berkomplot gitu ya dengan si Simon ini. Tujuannya supaya bisa menarik simpati si Sicily gitu ya karena si mantan istrinya nih seperti apa ya, memberi memberi pernyataan gitu ya, testimoni. Nah, memberi testimoni bahwa Simon ini orang baik, dia itu orang yang bisa dipercaya gitu kan. Nah, akhirnya si Sicily jatuh simpati gitu ya dan akhirnya mau menyerahkan segalanya di hari pertama dia kenal dengan Simon. Jadi ketika kita punya self awareness, kita bisa lebih aware gitu ya dengan atau menilai situasi relasinya tadi. Atau kemudian kita bisa menilai calon pasangan dan respon diri kita dalam situasi tersebut gitu ya, seperti yang tadi dialami oleh Sicily. Sebetulnya dia sudah ngerasa aneh gitu. Jadi kalau kita punya self awareness itu akan lebih cepat, kewaspadaan itu akan lebih cepat muncul. Kemudian yang kedua, self awareness juga akan membantu kita untuk mengelola perilaku yang impulsif. Jadi membuat kita lebih sadar gitu ya dan mampu mengendalikan kecenderungan diri yang lebih cepat mengambil keputusan karena dorongan hati dan bukan dari uh, dari pemikiran yang matang gitu. Seperti tadi teman-temannya bilang ke Sicily, hati-hati loh, kok pertemuan pertama langsung mau diajak ke luar negeri gitu ya, hati-hati, jangan-jangan nanti kamu diculik gitu. Jadi teman-temannya itu sebetulnya sudah ngasih warning, tapi dia tidak peduli gitu ya. Dan impulsif sekali keputusannya untuk langsung saat itu juga nyiapin koper dan langsung berangkat. Kemudian yang ketiga adalah openly receive feedback. Nah, ini tadi ya, ketika ada feedback dari orang-orang di sekitar kita, kita jadi lebih aware gitu. Jadi lebih bisa berpikir kembali. Karena kan sebenarnya feedback-feedback teman-temannya Sicily itu positif gitu ya.
harusnya dia berpikir kembali. Nah, ini berarti mungkin si Seli itu self awareness-nya juga kurang mendalam gitu ya, kurang oke. Jadi akhirnya ketika dia dapat feedback itu tidak dipikirkan tapi ya udah dianggap angin lalu aja. Kemudian yang berikutnya adalah gimana caranya gitu ya supaya kita punya self awareness yang bisa melindungi kita dari pelaku catfish. Nah, yang pertama itu kita perlu mengubah perspektif atau cara pandang kita dalam menilai relasi dan calon pasangan. Jadi yang perlu kita sadari ya teman-teman, tidak ada pasangan yang ideal atau relasi yang sempurna seperti yang di film-film Disney itu nggak ada gitu ya. Apalagi kalau kita mencari relasi yang jangka panjang atau mungkin sampai nanti ke pernikahan. Karena relasi itu semuanya butuh proses terus-menerus dan butuh waktu yang lama sampai akhirnya bisa benar-benar jadi pasangan yang harmonis gitu. Jadi tentu aja nggak ada pasangan yang ideal karena ya kita sama-sama manusia gitu ya. Nggak ada yang sempurna sebetulnya. Jadi selalu butuh waktu untuk bisa saling menyatu dengan oke gitu ya. Oke, yang kedua adalah pantau respon diri sendiri saat merespon permintaan dari calon pasangan atau mungkin kayak di kisahnya si Sicily dan Eileen dan Pernilla itu ya sudah jadi pasangan gitu ya mereka. Jadi kita perlu tetap waspada meski sikapnya ramah banget, penuh kasih atau memberi banyak hadiah atau surprise. Jadi sebelum mengenal lebih lama. Karena biasanya si pelaku-pelaku catfish ini nggak akan lama, nggak akan mau menunggu lama-lama gitu ya. Kan dia juga terus memantau kita, apakah kita sudah di level yang bisa dimanipulasi atau di level yang wah masih nggak percaya nih orang ini. Nah ini sama seperti yang dialami oleh klien saya, dia dari proses awal sampai ke pemerasan itu cuma butuh 2-3 hari kalau nggak salah. Terus langsung diperas gitu karena dibombardir sama si ceweknya ini tadi dengan berbagai macam foto-foto porno, lalu seperti disayang gitu ya, dan dia lagi posisinya kesepian karena lagi jauh sama pacarnya. Nah, akhirnya itu jadi titik kelemahannya dia dan dia jadi mudah dimanipulasi gitu. Jadi perlu waktu gitu ya. Jadi kalau dia nanti diminta nunggu waktu lama gitu ya, kita nggak menunjukkan tanda-tanda bahwa bisa dimanipulasi, biasanya dia akan meninggalkan kita. Gitu. Jadi kita jangan silau oleh sikap manisnya. Kemudian yang ketiga adalah kembangkan relasi yang positif dengan diri sendiri. Nah, ini sebetulnya adalah cara untuk supaya kita bisa lebih mandiri gitu ya secara emosional. Jadi yang pertama kita perlu mengenali dan mengapresiasi kelemahan dan kelebihan diri sendiri. Lalu kalau kita mengalami emosi apapun itu perlu divalidasi gitu ya. Jadi memang betul kita butuh validasi dari orang lain, tapi orang pertama yang perlu memvalidasi diri kita itu adalah diri kita sendiri. Itu ya teman-teman, karena sebagai orang dewasa kita sudah punya kemampuan itu sebetulnya. Kalau kita dulu anak-anak memang kita perlu divalidasi orang tua, perlu divalidasi orang dewasa lainnya. Tapi ketika kita sudah lebih gede, sebetulnya sudah ada modal itu dan kita bisa latih gitu ya. Kemudian hadir dan jadi sahabat yang baik bagi diri sendiri. Kemudian kita juga perlu memenuhi kebutuhan diri, bukan hanya keinginan saja. Jadi misalnya kalau kita sudah beberapa hari begadang gitu ya, sebetulnya kebutuhannya nonton Netflix atau tidur kan. Nah, jadi itu kita perlu fokus, oke, kebutuhan diriku sekarang tidur, bukan nonton Netflix meskipun pikiranku lagi wah gitu ya. Itu saya alami sendiri soalnya. Jadi kita perlu aware gitu ya, mana kebutuhan dan mana keinginan. Oke. Dari saya itu aja teman-teman, singkat aja. Kita bisa langsung masuk ke sesi tanya jawab. Oke, sudah Teh Sifat. Waduh, Terima seru kasih banget. teman-teman. Ini kita kumpas tuntas yang namanya si film The Tinder Swindler ini. Jadi Mbak Nika, jadi tadi aku baca juga nih chatnya teman-teman, ada pengalaman pribadi, terus ada lain sebagainya. Tapi Mbak Nika, jadi ini aku mau sharing juga ya sama teman-teman semua. Jadi beberapa kali tuh temanku tuh bilang, karena beberapa teman-teman aku itu banyak yang dapat jodoh di aplikasi Tinder atau di aplikasi chat, aplikasi inilah Ya, online dating. online dating tuh banyak lah sampai menikah dan lain sebagainya. Nah,
Terus akhirnya tergeraklah hati aku untuk mengikuti hal yang sama. Jadi pengen coba gitu ya. Apa sih yang seru, tapi emang pikiran awal aku tuh kayak pengen ngelancarin ngomong bahasa Inggris aja sebenarnya, partner gitu dan sebagainya. Maksudnya kalau misalnya akhirnya ketemu jodoh ya alhamdulillah, kalau enggak ya udahlah nggak apa-apa gitu ya. Sampai di awal-awal itu sebelum menemukan yang benar gitu ya, itu kan ketemu juga Mbak yang bener-bener kayak si Simon Hayat ini gitu. Kayak tadi ya, good to be true gitu ya, good to be true gitu. Jadi kayak ganteng, dia bilangnya dokter, terus udah kayak gitu dia punya pokoknya dia dokter spesialis, pokoknya ganteng banget lah dan lain sebagainya gitu ya. Dalam jangka kayaknya kurang dari 2 minggu, dia itu udah minta tolong kalau misalnya dia punya perusahaan tambang katanya di Afrika, terus butuh kekurangan dan lain sebagainya. Terus banyak banget yang mengincar harta saya, dia bilang kayak gitu. Terus saya butuh bantuan kamu nih untuk menutupi supaya tidak diambil oleh pemerintah tambang punya saya. Tolong dibantu dibayarin pajaknya. Jadi Monica aku disuruh bayarin pajak dia katanya. Terus dia sama terus-terusan nelpon gitu kan dan lain sebagainya. Terus ini orang kenapa sih? Terus aku bilang, aduh nggak tahu ya karena aku udah tahu banget ini aku kalau udah ketemu sama orang yang baru pertama kali ketemu terus urusannya udah duit pasti udah nggak bener gitu ya. Akhirnya ya udah akhirnya tuh dia terus aku pancing-pancing kayak bikin dia emosi, pancing-pancing dia buat jujur, dia malah balik lagi terus dia bilang bawa nama Tuhan gitu lah. Terus aku bilang wah ini mah emang udah nggak bener sih. Tapi bener ya dari seluruhnya itu nggak ada, dari penjelasan Monica juga tadi dijelasin bahwa kita adalah makhluk yang sangat dewasa, yang mana kita harus punya kesadaran diri sendiri. Betul, bisa jadi mungkin selama ini kita kesepian karena nggak punya pasangan, atau ya mungkin nggak ada teman yang bisa diajak sharing bareng dan lain sebagainya. Tapi nggak gitu juga gitu, nggak gitu juga kita serta merta gelap mata, buta akan segalanya, mengiyakan segalanya, apalagi di salah satu si Cecil ini kan dia berharap bahwa saya ini pengidola film Disney yang Beauty and the Beast, ya nggak bisa gitu juga gitu ya. Atau misalnya Pernilla yang ngerasa bahwa, aduh aku seneng banget nih ketemu sama dia pintar, terus dia easy going gitu ya dan lain sebagainya. Tapi ya kita harus make sense ya bahwa media sosial itu adalah tempat manipulasi semua orang gitu ya. Jadi hampir jarang banget orang benar-benar menunjukkan sesuatu yang asli di media sosial gitu. Apalagi dengan sosok yang mungkin baru berapa kali dibawa naik pesawat dan lain sebagainya. Jadi benar banget ya kayak yang tadi, dan itu pun saya rasakan gitu ya. Aku pernah mengalami itu sampai akhirnya gila ya memang kalau misalnya kita nggak pinter-pinter gitu ya milih orang atau milih pasangan, kalau misalnya teman-teman kita nggak menyalahkan aplikasinya ya Mbak ya, kita nggak nyalain aplikasinya. Kita nggak menyalahkan aplikasinya. Betul, aplikasi itu justru membantu teman-teman yang membutuhkan pasangan. Jadi kayak dia jembatan. Nah, masalahnya adalah teman-teman nih gimana caranya untuk bisa mengfilter itu semua gitu ya. Memfilter itu semua. Nah gitu ya Mbak ya. Wah seru banget ya, aku jadi merangkum semua pengalaman pribadi dan filmnya. Oke, buat teman-teman, adakah yang mau bertanya atau misalnya sharing nih pengalamannya? Boleh. Ketemu cowok di aplikasi dating, atau misalnya selain ketemu, saya pernah jadi korban, bahkan sampai sekarang saya jadi korban gitu. Nah, boleh banget ya. Oke, udah ada Mbak Grace Sarah Octavina. Ya benar. Silakan Mbak Grace di open mic-nya sama open cam, tapi kalau nggak nyaman open cam boleh di open mic aja ya. Silakan. Makasih Mbak, aku lewat ini aja ya, mic aja, nggak nyaman kalau on cam. Silakan. Jadi tuh sebenarnya dulu sih aku pernah korban, tapi bukan dari Tinder. Jadi tuh lewat ini, jadi ada aplikasi pakai Line.
Terus ada kayak grup gitu, grup musik. Saya kira kan itu ini kan perempuan gitu, admin di grup musik itu di Line. Terus adalah namanya juga bisa perempuan, bisa laki-laki gitu, nama samaran dia gitu, kayak nama panggung lah istilahnya. Ya udah saya itu dong ketemuan. Lucunya itu dulu saya tuh impulsif banget kan di masa lalu gitu. Terus akhirnya saya kayak cerita tentang mantan juga gitu ke orang ini. Kita tuh laki-laki pas ketemu saya kaget. Nah, kenapa dia memang ini sih kayak charming atau gimana gitu, kayak bener-bener kalau first impression tuh banyak banget yang tertipu, dan ternyata kayak saya tuh jadi banyak tahu gitu sih setelah itu gitu. Jadi udah banyak terbukti dan korban-korbannya juga saya hubungin karena feeling sih dari intuisi itu saya coba hubungin gitu. Jadi waktu itu tuh udah kayak yang sampai ini sih, udah serem deh, hubungannya udah jauh, dan saya gimana ya, kayak baru kenal semingguan gitu. Waktu itu tuh memang impulsif di masa lalu. Terus akhirnya kayak, oh saya mulai tahu gitu kenapa dia bikin puisi tentang perempuan lain di saat saya pacaran dengan dia gitu. Dan dia benar-benar kayak no emotion gitu. Di situ saya curiga. Nah, kan saya waktu itu kuliah psikologi kan. Saya kayak ngerasa tiba-tiba menghubungkan gitu dengan pelajaran. Apa dia kayak manipulatif ya gini-gini kan, dan banyak faktanya, objektifnya tuh udah mulai kebuka gitu di saat itu. Akhirnya saya, terus dia untungnya pernah ini sih ngomong, dia itu dijebak, diputerbalikan, dia bilang dijebak, dibawa ke psikolognya itu dia, saya nanya kan itu siapa psikolognya, kebetulan dosen saya gitu. Nah, dari kayak gitu saya ini kan pikir karena udah keterlaluan, saya akhirnya udah marah dan tuh maki-maki karena saya udah kesel. Saya berani aja sih ngadepin laki-laki yang seperti itu ya, karena udah kemarahan memuncak di masa lalu gitu, udah terlalu sabar saya hadepin. Karena serem sih, bisa aja dia nekat gimana kalau saya marah dan segala macem kan. Akhirnya saya nanya ke dosen saya ini, ya karena saya korbannya, jadi akhirnya dibuka semua gitu. Ternyata mantan saya ini tuh ngelecehin di kasus dia ikut Indonesia Mengajar kalau nggak salah waktu itu ya. Saya jadi nyebutin tapi nggak sebutin identitas. Terus sampai dari situ saya kayak tahu banyak gitu, dan bener-bener di situ down banget gitu. Tapi di saat apa ya, setelah ini tuh jadi tahu gitu loh ciri-ciri mana yang nipu, dan akhirnya pernah di akhir tahun lalu gitu. Ya saya biasa aja gitu, kayak bener-bener nih berteman murni dari grup MBTI ya. MBTI itu yang kayak penggolongan kepribadian gitu. Iya, betul. Di situ ada identitasnya mau bener dia gitu, orang ini. Dan tiba-tiba karena ngomongin musik juga di MBTI itu, dia langsung PC saya. Ternyata saya udah awal ya udah dia cerita-cerita, terus ternyata saya udah bilang klaim saya udah punya pasangan gini-gini ya. Sebenarnya enggak sih, cuma karena biar menjaga diri gitu loh. Terus akhirnya kayak gitu, apa ya, lama-lama dia ceritanya mengarah ke hal intim dan itu membuat saya nggak nyaman gitu. Terus akhirnya dia ngomong soal Tinder lah, one night stand lah. Terus saya nasihatin dong kayak gitu. Terus dia bilang, ya mau cuma have fun aja. Terus tiba-tiba dia kayak balik nyerang ke saya karena saya ngasih pandangan ke dia. Saya nggak maksa gitu, tapi cuma ngasih pandangan santai aja, terserah. Cuma nanti kok beresiko yang rugi sendiri, saya bilang gitu. Karena udah keterlaluan gitu. Terus apa ya, kayak objectifying perempuan gitu sih, ada ngomong big beautiful white apalah segala macam, nyeritain tentang kejadian ONS itu. Saya kesel dong. Ternyata saya ngerasa curiga, dia ternyata memang PC perempuan lain juga gitu. Dan itu banyak maksudnya yang kayak di bombering dulu awalnya gitu. Kayak bener-bener aku kamu lah. Gue serem dari situ sih. Saya tertarik ikut ini karena ya mau nanya aja itu tuh gimana ngadepinnya, sampai saya ngadepin orang ini tuh sampai bener-bener
saya tantang di grup gitu sih. Emang salah karena udah kesel banget di PC udah ini. Akhirnya dia keluar dari grup tapi create identitas palsu lagi dan terus menerus gitu. Sampai akhirnya saya coba PC, deleted account sampai berulang-ulang kali gitu sih. Serem banget sih itu. Takutnya kriminal ya. Ya Betul. itu sih pengalaman saya. Oke. Thank you Iya, banget, Mbak terima kasih Grace. banyak, Mbak. Iya. Wow, pengalamannya ya. Jadi ternyata memang kalau kita lihat dari siklusnya tadi atau dari tahap-tahapannya sama ya, sama yang tadi dipresentasikan. Jadi memang dibombardir dulu dengan kasih sayang atau dengan banyak hadiah gitu ya, kita ngerasa deket, lalu mulailah dia beraksi. Mungkin kalau tadi motifnya apa yang mendekati Mbak Grace tadi, bukan ke finansial ya Mbak Grace ya, bukan ke penipuan finansial seperti yang dialami oleh 3 perempuan di film ini maupun Teh Sifat tadi ya, lebih ke finansial ya tadi motifnya. Kalau ini betul-betul ke kebutuhan psikologis pelakunya, yang kelihatannya sih ada sex addiction, kelihatannya begitu. Dan itu yang akhirnya dilakukan ke korban-korbannya. Kalau misalnya cara menghadapi, menurut saya apa yang dilakukan Mbak Grace untuk langsung counter gitu ya, itu sudah betul menurut saya. Jadi udah nggak perlu tadi ngaling-ngaling kalau memang kita nggak mau meneruskan relasi yang sudah membahayakan ini sama dia gitu. Mungkin nanti bisa ganti semua kontaknya ya Mbak Grace. Jadi semua kontaknya Mbak Grace kalau memang dia berkali-kali mencoba dengan kontak-kontak yang baru, jadi nomor ini diblok, lalu dia muncul lagi dengan nomor baru. Mungkin Mbak Grace bisa pelan-pelan mengubah kontaknya satu persatu. Memang agak PR sih, tapi paling tidak membuat Mbak Grace jadi invisible dari dia. Gitu. Nah, nanti kalau misalnya itu sudah melebihi apa ya sudah diperingatkan berkali-kali dan tetap seperti terteror rasanya, Mbak Grace bisa melaporkan ini ke kalau masih satu fakultas atau satu universitas bisa melapor ke universitas dulu. Tapi kalau misalnya memang sudah lebih dari itu ya bisa melapor ke polisi juga mungkin ya karena diteror gitu dan itu kan rasanya nggak nyaman. Diteror dalam tanda kutip ya bukan untuk disakiti atau apa tapi dari WA dari telepon itu kan juga sudah mengganggu gitu. Kalau dari saya gitu sih Mbak Grace. Mungkin Teh Sifat mau menambahkan, monggo. Enggak, ya sama sih ya. Maksudnya mungkin kayak gini ya, Mbak Nika betul banget sih. Kalau misalnya udah kalau kayak kasus aku atau kasus-kasus yang ada di film kan fokusnya lebih ke finansial gitu. Jadi kalau finansial tuh ini. Kalau misalnya kayak kebutuhan psikologis, apalagi seks gitu ya, ini. Nah masalahnya adalah culture di Indonesia itu yang pasti akan disalahkan bukan laki-lakinya, pasti akan disalahkan adalah si perempuannya. Jadi memang kalau misalnya Mbak Grace benar-benar punya keberanian, aku setuju banget untuk melaporkan itu ke kepolisian atau misalnya ke perlindungan perempuan gitu ya untuk dilaporkan dan lain sebagainya. Tapi memang harus bersabar di Indonesia ini untuk mengurus hal seperti itu sangat tidak mudah. Jadi harus satu fakta-faktanya atau bukti-buktinya harus kuat. Dua, kalau Mbak Grace punya kenal nih dengan teman-teman yang lain yang menjadi korbannya dia itu sangat bagus banget, itu akan sangat dibantu gitu ya. Bisa diajak ya. Betul, bisa diajak. Terus yang ketiga, ini akan jadi awareness buat perempuan-perempuan di sana dan si pelaku ini tuh akan jadi merasa ketakutan. Oh, ternyata ada nih yang berani gitu. Nah, mungkin kenapa nih si pelaku ini masih melakukan kondisi seperti itu ke yang lain, perempuan-perempuan lain meskipun dia sedang berhubungan dengan dengan Mbak Grace gitu ya. Yaitu karena tidak ada yang melaporkan dia gitu. Nah, ini juga aku pernah bertemu di salah satu aplikasi dating juga sama dia itu menggunakan fotonya foto orang lain karena aku bisa desain jadi ketahuan banget nih hasil desain yang ngedit sama kan gitu. Dan dia tuh muncul terus-terusan dan akhirnya aku report lagi terus-terusan. Akhirnya dia beberapa kali udah nggak bisa lagi pasang di aplikasi karena aplikasi datingnya berbayar, jadi di situ kasih penjelasan kenapa, jadi pihak customer service-nya ngasih tahu, terus nge-review orangnya dan lain sebagainya. Nah, jadi
saran aku ya, kalau misalnya teman-teman mau pakai aplikasi dating jangan yang free, tapi pastikan pakai yang berbayar, karena kalau misalnya pakai yang berbayar itu biasanya tingkat apa ya kriminalitasnya jauh lebih sedikit gitu, karena biasanya mereka emang orang-orang yang niat gitu. Nah kalau misalnya kasusnya Mbak Grace ya itu sih saranku ya Mbak Nike ya, jadi kalau misalnya harus punya bukti yang kuat, terus harus punya keberanian, karena culture di kita selalu akan perempuan yang jadi salah korban tuh akan selalu yang apa ya yang lebih besar di follow up apa ya bukan ya di show up ya daripada si pelakunya. Jadi benar-benar malah dapat stigma biasanya. Betul, malah dapat stigma. Jadi tapi hal yang kayak gini harus dikasih pelajaran dan harus ada orang yang memulai gitu, jangan dibiarin gitu. Itu yang paling penting sih ya. Nah ini makanya yang kasus Simon Hayat ini kan dia banyak banget korbannya. Tapi Cecil sama Pernilla ini merasa bahwa nggak boleh ada yang jadi korban lagi. Dia kan mikirnya bukan masalah berani speak up. Betul, karena berani speak up. Dan yang kedua adalah dia mengumpulkan berbagai macam bukti. Yang ketiga, oke lah nggak apa-apa. Kan Cecil juga bilang ya, banyak banget ya di media sosial tuh menghujat saya, kejam banget. Perempuannya mau sih, kamu juga salah sih, perempuannya bodoh dan lain sebagainya. Itu emang sanksi sosial yang akan diterima. Korban di mana-mana di negara manapun akan selalu yang jauh lebih disalahkan karena dianggap bodoh gitu ya. Padahal kan kayak gitu justru ya karena si pelaku juga. Jadi sekarang keputusannya semua balik lagi nih ke Mbak Grace gitu. Mbak Grace mau ambil jalan yang mana, dan cara-cara yang tadi disampaikan sama Mbak Nike juga aku udah sangat setuju banget. Oke. Dan tadi Mbak Grace menyampaikan ya ada psikolog atau dosennya Mbak Grace yang juga tahu gitu kan. Nah, beliau juga bisa jadi saksi ahli gitu ya kalau nanti ini diproses dalam hukum dan bisa membuktikan bahwa si pelaku ini memang punya histori gangguan gitu ya. Gangguannya bisa nanti disampaikan. Jadi akhirnya keluhan dari Mbak Grace dan mungkin kalau sudah mengenal beberapa korban lainnya itu bisa dibuktikan ya memang gangguannya ada di sini gitu. Jadi kalau dia punya banyak korban itu ya memang orang ini pelaku gitu berarti ya. Jadi memang kalau sudah mengambil langkah itu jangan setengah-setengah, langsung take on gitu ya. Jadi Mantap. Sekalian. Setuju banget. Iya. Betul. Seperti yang dilakukan Pernilla sama si Cecily di awal tuh mereka langsung ke beberapa negara karena kan mereka di London, Pernilla itu orang Belanda tapi base-nya juga di London, si Cecily itu di Norway gitu. Jadi langsung kemudian ke Amerika juga kalau nggak salah. Di US mereka juga ngadain wawancara gitu. Jadi sekalian di beberapa tempat. Nah, itu bisa dicontoh gitu ya caranya mereka supaya ada awareness yang terbangun dari pengalamannya Mbak Grace gitu. Karena bisa aja dia terus mencari korban. Gitu. Betul. Oke, dari saya begitu. Ya, tadi Mbak Grace sudah menyampaikan terima kasih sama-sama Mbak Grace. Oke, semoga dapat ininya ya dapat insight dari Mbak Nike ya jawabannya ya Mbak Grace ya. Jadi mari kita bantu sesama perempuan di luar sana untuk tidak terus-terusan menjadi korban gitu ya. Jadi kalau misalnya kita jadi korban cukup sampai di kita aja. Sip, mantap. Kita akan lanjut nih. Udah ada lagi yang ngacung yang mau berbagi cerita atau mungkin bertanya. Ada Mbak Rainiva. Silakan Mbak Rainiva, boleh open mic atau open cam juga boleh banget. Silakan. Ya, makasih. Selamat malam. Mbak Rainiva. Makan ya. Silakan, Mbak. Aku mau cerita. Jadi ini nggak online sih, tapi offline itu waktu waktu masih kuliah baru banget masuk. Jadi aku tuh satu pas MOS itu kan dibagi batch-batch gitu ya. Aku satu batch. Terus aku tuh orangnya aku suka mau tuh karena uangnya, tapi karena ganteng gitu kan. Nah terus pas ngeliat dia, ya yang ngeliatnya karena gantengnya. Jadi dia tuh kayak sipit mancung lah gitulah. Terus udah gitu ya udah akhirnya baru, ya ampun itu untuk pertama kalinya baru kenal terus kita pacaran gitu kan. Dan aku tuh kayak awal-awal pacaran tuh kayak seneng banget karena kayak bisa diiniin loh, kayak bisa dipamerin ke orang loh, ini cowok gue ganteng gitu kan. Terus udah gitu akhirnya udah lama-lama, padahal pacarannya cuma 2 bulan, tapi aku waktu itu waktu pertama kali ngekos itu tuh aku dikasih duit sama orang tua kan 11 juta buat kalau aku pengen beli apa-apa gitu kan. Terus
selama 2 bulan aku habis, sisa uang aku dari 11 juta tuh tinggal 6 juta, yang 5 jutaan something-nya itu aku pakai, buat, apa namanya, iya kebutuhannya dia. Mmm, Jadi, oke. apa namanya, dia tuh bilang, aku tahu dia orang Bandung, tapi dia tuh ngekos juga gitu loh. Jadi aku nggak tahu kos-kosannya itu punya bapaknya gitu. Yang aku tahu dia Mmm, ngekos, dia nggak bisa bayar listrik segala segala macam. Itu sebelum aku tahu bapaknya tuh, eee, mhm, sebenarnya tuh dia kaya, cuma dia nggak ke aku tuh kayak miskin gitu tuh. Terus udah gitu, mmm, apa namanya, ya udah akhirnya aku karena aku seneng ya gitulah, aku tuh seneng sama yang ganteng gitu kan. Jadi kayak kayak jadi bucin gitu tuh, padahal mhm, nggak pernah begitu sebelumnya. Terus habis gitu, ya akhirnya, dia dia les aku bayarin, terus dia, mmm, makan sehari-hari aku yang bayarin. Itu padahal aku anak kosan kan. Terus aku mhm, tuh rela, aku cuma misalnya aku rela nih aku hari ini nggak makan, kalau dia nggak makan tuh aku nggak makan, jadi aku nungguin dia makan, kayak gitu. Terus kalau mmm, misalnya, dia butuh apa, aku ngedahuluin kebutuhannya dia, jadi ya udahlah aku nggak punya apa-apa juga nggak apa-apa, kayak gitu. mmm, Terus, hampir sama kayak itu, cuma kalau itu kan udah keterlaluan ya, kalau tapi mhm, menurut aku yang di aku juga udah keterlaluan karena aku masih anak kuliahan gitu mhm, kan. betul. Mhm mhm, Terus udah gitu, apa namanya, terus udah gitu ya udah akhirnya ketahuannya itu makanya itu cuma 2 bulan karena ketahuan ternyata dia punya tunangan. mhm, Terus aku yang kayak, ternyata aku bukan diselingkuhin, tapi emang aku tuh selingkuhannya. Jadi, selama ini dia tuh minta uang-uang ke aku itu buat, biayain pacarnya itu. Jadi selama ini tuh aku ngebiayain cewek lain gitu tuh, buat dia pacaran kayak gitu tuh, terus sama kehidupannya dia, dia bisa beli ini. Dia tuh ngemodif motornya dia bagus ya emang, ngemodif motornya segala macem itu dari uang aku. Sampai oke, akhirnya waktu itu kan aku ada ISQ gitu kan, jadi dari kampus tuh dikasih mhm, ISQ gratis, udah gitu abis ISQ tuh dia minta maaf gitu. Terus dia bilang gini, eee, dia manggil nama aku, terus, "Ini kita udah ikutan ISQ, emang emang nggak mau maafin aku apa?" Kata dia kayak gitu. Ya terus ya hubungannya apa kataku gitu kan. mmm, Sebenarnya ya ISQ kan gitu kan nangis-nangis iya, segala macam, punya dosa segala macam kayak gitu kan. Terus udah mmm, gitu, ya udah akhirnya abis itu aku nggak pernah ngomong lagi sama dia. Nah, aku tuh nggak pernah ngomong lagi sama dia, tapi aku tuh kayak masalahnya tuh kalau sekarang kan gampang ya kita mau ke orang tuh mhm, kita nyari di mana pun ketemu ya dia hidupnya bagaimana, kita bisa mhm nanya mhm, orang gampang. Zaman aku kuliah itu sekitar 2008, itu tuh yang masih Facebook bukan iya, Facebook, Friendster. Friendster, iya, Friendster dan betul, itu nggak semudah sekarang gitu tuh nyari informasi tentang orang, terus kayak, betul, ya ampun aku tuh dibodoh-bodohi banget sama dia, terus udah gitu, aku mhm, tuh nggak ngeh dia punya pacar lah segala macem lah, terus, apa namanya, sampai itu selesai terus aku baru kan Facebook masuk tuh di zaman aku waktu itu. mhm, Facebook masuk, baru aku bikin status kayak, "Nih, habis ditipu ditipu sama orang ini gini," aku sebutin kan, di luar aku ngebiayain hidupnya dia, utangnya dia yang mhm, bener-beneran dia bilang utang ya, itu kan 800.000, dia baru bayar mhm, 100.000, sisa 700.000 itu beneran yang dia ngomong nih minjem ya, tapi sisanya tuh yang jutaan-jutaan itu tuh mhm, nggak minjem, dia emang aku ngasih gitu kan. Terus udah gitu, aku bilang kayak gitu tapi orang nggak ada yang tahu itu orangnya dia. Nah, mmm, aku udah speak up, cuma speak up-nya tuh nggak ngasih tahu orangnya siapa. Akhirnya, oh, beberapa dari mahasiswa lain setelah aku, itu ada lagi yang kena sama dia, cuma kenanya beda. Kalau mmm, aku kan lebih ke uang ya, ke finansial segala macem, tapi kalau orang yang lain lebih kayak yang kayak Mbak tadi sebelumnya, gitu. Jadi udah dipakai terus ditinggalin gitu, kayak gitu-gitu. Untungnya aku tuh cuma 2 bulan pertama dan aku nggak ngapa-ngapain sama dia gitu kan. Terus udah gitu, ya udah akhirnya ada teman dekat aku juga ternyata deket sama dia dan dia kena juga. mmm, Dan karena aku orang yang nggak ngomong siapa, misalnya aku bikin status ada yang nipu aku, cuma aku nggak ngomong, jadi banyak yang kena gitu loh, gara-gara aku. Ya aku mhm, ngerasa nggak enak juga sih, kayak gitu, gitu aja sih. Terus tadi kalau misalnya ada yang mikir, kok itu bisa sih ceweknya kayak gitu-gitu? Seriusan kalau misalnya kita udah suka banget sama orang, mmm, dia apa namanya, dia bilang, enggak, ini belum bayar listrik nih, atau belum makan nih, kita mhm, tuh pasti ngasih gitu. Nggak dia minjem, nggak apa, kita ngasih gitu, mhm, mau berapa pun. Kayak mhm gitu sih, mhm, tuh kayak bucin sih betul, sebenarnya kayak gitu-gitu. betul betul, Gitu, Mbak. mhm mhm. Oke, Gitu sih. terima kasih banyak ceritanya Mbak Renifa, Iya. sharing-nya.
Oke. Makasih Mbak. Iya, sama-sama Mbak Renifa. Iya, tadi dari kisahnya Mbak Grace maupun Mbak Renifa, sangat menyakitkan gitu ya. Kita bisa lihat dampaknya. Tadi yang Teh Sifat juga rasakan gitu ya, sebagai korban juga, tentunya itu efeknya banyak gitu ya, terutama yang motifnya memang finansial. Kalau Mbak Renifa tadi, apa ya, dampaknya itu ke yang non materi maupun materi gitu ya. Jadi materinya juga kena seperti di kisahnya Tinder Swindler juga mengalami dampak emosional juga gitu ya. Dan memang itu sangat nggak pernah mudah gitu, bahkan di film itu pun si Cecily maupun Pernilla itu akhirnya juga dibimbing oleh psikolog kelihatannya atau psikiater gitu ya di sana supaya mereka bisa pulih kembali dan berani kembali berelasi dengan lawan jenis gitu. Dan sampai sebegitunya gitu ya efeknya. Nah, menurut saya yang dilakukan oleh Mbak Renifa tadi sudah betul, memang sudah speak up. Namun ya tadi ya karena kita masih menutup identitasnya, mungkin karena ya bagaimanapun kan dia pernah berelasi dekat dengan kita. Jadi kalau misalnya kita merasa nggak enak, itu sebetulnya sesuatu yang wajar. Kemudian tadi seperti yang disampaikan Mbak Renifa, saat kita tuh sudah sayang, sudah ngerasa deket gitu ya, pasti simpati itu akan ikut ikut berbicara di situ. Jadi akhirnya kayak kita pakai kacamata warna pink tadi yang saya sampaikan. Jadi akhirnya kita nggak melihat fakta-fakta yang lain. Jadi memang self awareness itu sangat perlu gitu ya. Dan memang betul teknologi bisa membantu kalau di zaman ini gitu ya. Kayak tadi yang dialami Mbak Renifa mungkin di saat itu Google belum secanggih sekarang. Kalau sekarang kita bisa nge-search gitu ya latar belakang orang itu sampai sejauh mana. Nah, kecuali memang pelakunya tuh canggihnya luar biasa kayak si Simon ini. Jadi meskipun informasinya di cross begitu, semuanya seperti nggak ada lubang gitu ya, infonya tuh cocok semua. Nah, ini yang kalau udah berurusan sama penipu profesional ini yang susah gitu ya, karena dia sudah punya metode gitu kelihatannya. Dan bahkan Amex pun waktu penyelidikan kan nanya, kali ini dia pakai nama siapa? Berarti kan dia sudah berkali-kali melakukan itu, gitu. Sudah pro istilahnya. Jadi ya itu ya memang nggak pernah mudah. Terima kasih sharing-sharingnya, itu juga jadi bahan pembelajaran buat kita semua gitu. Jadi kalau memang kita mau speak up lah, nggak apa-apa, buka namanya kalau perlu. Atau kalau misalnya ada orang yang mungkin kalau kita nggak mau share itu di media sosial, jika ada yang merasa kok agak sama ya sama pengalamanku, dia bisa tanya personal ke kita. Yang kamu sebutin siapa sih? Jadi kita nggak mencemarkan nama baiknya gitu, tapi orang yang butuh info itu bisa ngecek ke kita. Jadi nggak apa-apa, cantumin aja di akhir, mungkin kalau kita tulis di media sosial, kalau ada orang yang mengalami seperti aku, ciri-cirinya nih kayak gini nih orangnya, bisa kontak ke aku, seperti yang dilakukan Eileen waktu itu ya. Eileen cross-check ke Pernilla langsung, betul tadi artikelnya, kemudian wawancaranya semua, dan ternyata betul. Dan itu menyelamatkan Eileen dari ditipu lebih jauh gitu ya. Eileen itu yang cewek yang paling lama sebetulnya relasinya sama Simon, 14 bulan. Dibanding yang Pernilla dan Cecily. Jadi nggak apa-apa, mungkin kalau kita nggak mau mencemarkan nama baik, caranya seperti itu, teman-teman. Jadi yang membutuhkan yang akan tahu, gitu. Dari saya itu dulu, Mbak Renifa, mungkin Teh Sifat juga mau menambah. Oke, ya benar banget ya. Jadi kan yang ini balik lagi aja Mbak Nike kayak di awal. Kalau misalnya udah jatuh cinta, apalagi udah jadi budak cinta, logika tuh udah hilang rasanya gitu ya, kayak semuanya tuh jadi benar dan lain sebagainya. Tapi teman-teman kalau misalnya deket sama siapapun boleh deket, karena gini ya, yang setahu aku tuh kalau misalnya kita nggak tahu sih aku karena banyak sama orang luar gitu, jadi kalau misalnya kita tuh harus kenal juga tipe-tipe bule tipe-tipe pria asing tuh kayak gimana, dia tuh kayak dari mana, kemudian lokasinya dan sebagainya. Jadi ketika di awal itu teman-teman tuh diminta untuk tidak terlalu terbuka. Nah ini kan yang salah nih sama Pernilla sama si Cecil ini kan di awal tuh dia udah sangat terbuka di awal, open banget dan lain sebagainya. Yang paling penting adalah harus ada boundaries gitu ya. Ini pun yang terjadi sama kasusnya Mbak Grace, sama kasusnya Mbak Renifa, itu harus ada boundaries dulu di awal gitu. Secinta-cintanya kita sama orang lain, kita harus cinta dulu sama diri sendiri. Itu prinsipnya ya. Betul ya. Jadi
Jadi itu pun yang sebenarnya yang terjadi. Jadi sama nih aku dimintain uang dan lain sebagainya. Tapi karena aku ngerasa, ih ngapain juga aku harus ngasih uang sama orang yang aku nggak pernah ketemu sama dia sama sekali gitu ya. Nggak tahu dia kayak gimana orangnya dan lain sebagainya. Nah, atau misalnya nih baru pacaran 2 bulan, dia udah banyak minta. Ngerasa nggak sih di awal kalau itu udah toksik? Kalau sebuah hubungan yang sehat, dia tuh nggak akan minta yang aneh-aneh, ya nggak sih Mbak Nike? Maksudku tuh, kalau dia secara online atau offline, dia itu satu, pasti dia akan terbuka. Kalau kita open, dia juga harus open. Jangan sampai kita udah open nih semuanya, cerita banyak hal, dia nggak open. Nah, berarti kan kita harus udah mulai curiga dong. Loh kok dia nggak mau share sesuatu gitu ya. Atau misalnya, kita ngasih media sosial, tapi dia bilang nggak mau punya media sosial. Gitu. Atau misalnya, kalau kondisi offline dia bilang saya nggak punya uang, kok bisa terus-terusan nggak punya uang gitu? Itu kan sebenarnya harus mulai dipertanyakan ya hal-hal yang terasa janggal, kok kayak terus-terusan nggak punya uang. Memang betul, aku juga pernah nih berada pada posisi bucin gitu. Tapi kita juga sebagai orang yang dewasa yang sudah bisa sangat berpikir harus mulai tahu boundaries-nya. Sampai mana di batas kebucinan kita, ya nggak sih Mbak Nike? Kita harus sadar batas kebucinan menambahkan kita. poin yang tepat. Betul, boundaries itu penting. Betul. Membangun boundaries itu penting gitu. Sampai mana nih tingkat kebucinan kita gitu. Oke, sebulan aman lah. Kalau lebih dari 1 bulan dia nggak berubah, kita mau bertahan dengan satu hubungan yang toksik hanya demi mendapatkan status aku punya pacar loh. Nah, ini yang paling penting ya teman-teman ya. Jangan sampai karena pengen punya tuntutan itu. Jadi kalau misalnya ketemu ya mau secara online, mau secara offline, satu bangun boundaries-nya itu penting banget. 2, pikirkan lagi kita sebagai orang yang sangat dewasa gitu ya. Mau sampai kapan teman-teman bertahan dalam sebuah hubungan yang toksik. Nah, masalahnya Mbak Nike, beda-beda tiap orang memaknai hubungan toksik itu beda-beda ya, berapa lama gitu ya. Mungkin ada yang mikir 1 bulan nih saya udah ngerasa toksik, ya udah tinggalin aja. Meninggalkan itu sulit. Ditinggalkan juga rumit. Tapi hidup ini pilihan. Tinggal teman-teman milih. Mau milih nanti ditinggalkan dengan rasa sakit atau lebih baik meninggalkan. Dan lebih baik meninggalkan dan memulai sesuatu hal yang baru yang lebih sehat buat teman-teman. Ya gitu sih kalau dari aku ya Mbak Nike ya. Ya, setuju nggak Mbak Nike? Betul, setuju banget. Iya. Jadi memang kita tuh perlu cek situasi relasi gitu ya. Kita di tahap yang mana. Kalau di tahap awal, berarti memang kita perlu ada boundaries tadi seperti yang disampaikan Teh Sifat. Nah, nanti boundaries-nya itu perlahan-lahan bisa kita lebarkan sesuai tahap relasi itu gitu ya. Jadi bukan berarti kita jahat terus atau mungkin kita kaku terus gitu juga enggak. Jadi kita lihat dulu tahapnya sampai kemana. Nah tadi seperti yang dialami Mbak Reniva, untungnya hanya 2 bulan gitu ya. Jadi nggak sampai itu berkepanjangan. Jadi kita perlu aware gitu kalau dia sudah mulai melakukan apa yang tidak kita lakukan ke dia gitu mungkin ya Teh ngeceknya. Jadi kalau dia pinjam uang kita gitu nggak sih? Loh enggak loh. Nah berarti ya jangan gitu. Ini warning berarti. Kalau kita sayang dan dia sayang, oke, berarti sama gitu ya, setara. Oh, kalau aku udah ngasih hadiah, dia balik ngasih hadiah. Oh, selamat, berarti masih setara. Nah, kalau dia mulai pinjam uang, aku iya nggak ya? Oh, iya enggak loh sebetulnya. Atau dia minta dibayarin, loh aku gitu nggak ya? Loh enggak juga sebetulnya gitu ya. Nah, berarti itu sudah tanda-tanda red flag gitu ya, sudah mulai bendera merahnya kelihatan. Betul, saya setuju banget sama tadi saya Sifat sampaikan. Jadi kita perlu aware gitu ya teman-teman. Apalagi kalau teman-teman yang kasih kadang-kadang memang kita kan itu tadi ya kalau sudah jatuh cinta kita udah sayang, apalagi itu cowok yang naksir akhirnya itu gayungnya bersambut, kacamata pink tadi kan melekat di kita banget gitu ya. Nah ketika ada feedback dari orang lain yang mungkin bisa melihat situasi kita dengan objektif, itu kita mungkin perlu dengarkan. Kita perlu cek lah at least betul nggak sih feedback dari mereka gitu ya. Nah, kalau mereka sudah men-feedback seperti itu, kita bisa nilai ulang. Oh, iya ya, jangan-jangan memang ada yang aneh ini. Coba di cross-check gitu. Dan apalagi kalau feedback itu datang dari orang yang memang kita sudah yakin dia sayang sama kita, misalnya sahabat gitu ya. Iya, betul. Ini ya, Mbak Reniva tadi menyampaikan lewat chat kalau lagi bucin, feedback dari orang terdekat pun
Sorry, sebentar Mental. keputus. Oh, mental, ya betul. Iya, kadang kita bisa jadi seperti itu karena self awareness-nya off gitu ya. Makanya kita perlu buka self awareness kita gitu. Nggak, maksudnya kalau pakai kacamata pink itu sih semua orang mengalami gitu ya, Mbak. Maksudnya kalau kita udah jatuh cinta tuh itu wajar banget. Se-aware-nya kita itu pasti, apalagi kalau perempuan tuh kan katanya jalannya dengan feeling gitu ya. Itu sesuatu yang sangat wajar. Tapi kalau kita punya self awareness, at least itu tuh kayak kacamatanya agak turun sedikit gini loh, jadi agak objektif gitu ya. Apalagi kalau itu udah diingetin oleh teman atau orang yang kita yakin support kita gitu. Jadi paling nggak kita mikir balik gitu ya. Kalau di film itu tadi seandainya si Sili itu mendengarkan feedback teman-teman yang di grup itu tadi, dia nggak akan masuk ke relasi dengan Simon sampai separah itu gitu. Karena sebetulnya inti dia jatuh ke pelukan Simon itu karena di chat pribadi itu tadi ketemu sama mantan istrinya. Katanya ya mantan istri jadi-jadian itu gitu. Oke, terima kasih banyak Mbak Renifa. Semoga ini juga menjawab gitu ya. Iya, malah jadi jaga jarak sama teman sendiri. Betul banget. Betul. Oke, semoga menjawab ya Mbak Renifa. Terima kasih banyak buat Mbak Kris dan Mbak Renifa yang udah share. Iya, jadi intinya tadi ya bener, aku mau nambahin lagi nih Mbak Nike. Bener sih, itu bakalan jadi mental banget ya kalau misalnya ada masukan dan lain sebagainya, karena kita lagi fase jatuh cintanya. Tapi penting banget sekali lagi teman-teman sebagai manusia dewasa gitu, baik laki-laki atau perempuan, perlu rasanya teman-teman punya boundaries mau sampai mana gitu. Nah, boundaries inilah yang akan membantu teman-teman meningkatkan self awareness-nya gitu. Jadi kalau misalnya kenapa orang kayak Cecil atau misalnya kayak Mbak Renifa, ya bisa jadi pada saat itu boundaries-nya nggak ada gitu. Jadi ya udah kasih aja terus ya kasih gitu ya. Terasa terus kayak gitu. Nah, boundaries-nya hilang, self awareness-nya juga jadi tidak terlihat dan tidak terbangun gitu ya. Jadi mudah-mudahan pengalaman yang sudah terjadi tidak terulang lagi. Mari kita bangun boundaries yang cukup baik buat diri kita, relasi dengan siapapun ya, baik dengan pertemanan, bisnis, ataupun juga lawan jenis gitu. Apalagi nanti suatu saat untuk jadi pasangan. Oke, sip, mantap. Kita nggak kerasa nih udah jam 9, Mbak Nike, tapi udah ada yang ngacung. Kita boleh satu pertanyaan lagi kali ya. Dari Mbak Nadia Putih Hatul Husna. Waduh, namanya susah banget. Silakan Mbak Nadia, apakah mau sharing atau mau bertanya? Ini adalah pertanyaan terakhir atau sharing terakhir ya, karena kita sudah memasuki jam 9 malam. Silakan. Ya, terasa ya. Mbak Renifa, terima kasih kembali. Ya, sorry. Ya, silakan Mbak Nadia. Lihat, dengar dengan jelas suaranya. Oke. Selamat malam Kak, selamat malam semuanya. Sebelumnya sorry banget, aku nggak bisa on cam. It's okay. Sebenarnya aku mau sharing sekaligus bertanya gitu ya. Ini bukan pengalaman pribadi sih, pengalaman pacarku. Jadi gini Kak, aku tuh pacarku tuh punya mantan. Nah, mantan dia ini tuh kenapa dia bisa pacaran sama mantannya ini? Karena pacarku tuh cerita gini. Jadi si mantannya ini tuh perempuan yang gimana ya? Si image-nya tuh jelek gitu di kalangan teman-temannya. Karena ketika pacarku ini ketika lagi ngumpul sama teman-temannya, temannya tuh ngomong gini, aku mau deh sama si A gitu, karena si A tuh gampang negatif gitu. Jadi gampang misalkan secara physically tuh gampang buat dipeluk misalkan gitu, gampang untuk pokoknya physical touch-nya tuh gampang lah gitu. Nah, karena pacarku tuh nggak terima gitu, masa perempuan digituin gitu kan. Akhirnya dia coba untuk mendekati perempuan inilah gitu akhirnya. Sebenarnya niat dia untuk mendekati tuh pengen tahu aja gitu. Sebenarnya bener nggak sih apa yang diomongin oleh teman-temannya gitu. Ternyata ketika dia dekat terus menjalin hubungan, ternyata emang perempuannya tuh agresif gitu loh Kak. Kayak ya emang segampang itu gitu maksudnya. Dan si pacarku ini tuh kurang merasa nyaman gitu. Yang awalnya dia mau membantu agar si perempuan ini image-nya jadi bagus, tapi malah jadi gak nyaman gitu ke pacarku, malah jadi risih lah gitu. Sampai akhirnya mereka ada problem karena si perempuan ini tuh masih tetap berhubungan gitu sama mantannya gitu. Nah terus aku tanya dong, loh kenapa masih bisa berhubungan sama mantannya? Iya katanya mantannya tuh toksik banget, ngancam mau menyebarkan foto-foto mereka yang tidak senonoh gitu.
Jadi mau nggak mau ya si perempuannya baik lagi gitu. Terus pacarku tuh kayak, ya udah nggak apa-apa gitu. Kamu tuh ada aku gitu, nggak apa-apa. Ayo kita lewatin bareng-bareng. Tapi si perempuannya tuh kayak yang, udah deh nggak apa, kamu pergi aja gitu. Udah deh nggak apa-apa gitu. Aku tuh udah kotor kayak gitu-gitu loh. Kayak udah deh nggak apa-apa. Udah sekalian terjun juga. Jadi ya udahlah nggak apa, terus mau gimana gitu. Kalau sampai nanti disebarin kayak gimana, takut kayak gitu-gitu. Sampai akhirnya kayak mungkin pacarku juga capek gitu. Jadi kayak, ya udahlah terserah gitu. Sampai akhirnya dia sama aku, terus tapi ketika dia sama aku, si mantannya yang ini tuh balik lagi gitu loh, kayak masih kayak tiba-tiba minta pertolongan gitu, kayak, "Ini aku harus gimana? Aku takut, soalnya makin diancam kayak gitu-gitu," katanya gitu. Terus pacarnya tuh kayak yang, "Lah kemarin-kemarin mau dibantuin malah kamunya kayak gitu, terus sekarang tiba-tiba kayak gini," gitu. Pacarku tuh kayak yang mau ngebantuin tapi dia udah nggak mau peduli gitu, terus kayak nanya kan ke aku, "Terus aku harus gimana?" Ya, aku juga bingung gitu, maksudnya kayak kalau kamu mau bantu ya bantu aja gitu, tapi tahu batasannya gitu, maksudnya masing-masing dari kalian kan udah punya seseorang lagi nih gitu. Oke. Terus pacarku kayak, "Ya udah deh aku nggak mau bantu aja." Tapi aku kasihan juga katanya kayak gitu. "Ya udah terserah kamu aja," gitu, maksudnya itu mah hak kamu bantu atau Oh, enggak iya, gitu. iya. Terus kayak ya kita masih bingung aja harus kayak gimana gitu. Karena aku sebagai perempuan juga kasihan sih gitu, maksudnya kayak ya, apa ya, kasihan juga gitu, "Aduh dia perempuan, aku juga perempuan," gitu, diperlakukan seperti itu, kayak gitu. Itu gimana, Kak? Iya Makasih. sih. Oke, jadi yang ditanyakan Mbak Nadia, sikapnya Mbak Nadia ke pacarnya atau sikapnya Mbak Nadia ke cewek ini atau gimana Mbak Nadia? Maaf saya masih kurang jelas pertanyaannya. Sikap pacarku ke perempuan ini gitu, harus kayak gimana, karena kan si perempuan ini tuh Hmm, minta bantuan kan, kayak ini, mhm mhm, "Aku harus kayak gimana?" Katanya kayak gitu. Ya, aku bingung tuh karena pacarku nanya mhm, kan, "Ini aku harus bantuin atau apa enggak?" Gitu. I see, oke. Jadi itu yang Mbak Nadia tanyakan gitu ya, maksudnya ada masukan nggak tentang itu? Itu ya Mbak Nadia? Iya, Oke, Kak. kelihatannya oke. Oke, terima kasih banyak sharing-nya Mbak Nadia. Memang kalau dilihat, lebih ke toxic relationship ya, bukan catfishing. Kalau catfishing itu memang ada manipulasi identitas. Jadi lebih seperti ceritanya Mbak Renifa tadi, ke toxic, tapi memang kalau ini bukan ke finansial, tapi ke kebutuhan psikologis. Jadi mix gitu ya. Ini kasusnya Mbak Grace dan kasusnya apa Mbak Renifa tadi, mirip-mirip dari situnya. Oke, kalau menurut saya memang biasanya kalau sudah ada relasi toksik seperti ini, si mantannya, pacarnya Mbak Nadia tadi, itu akan sulit ya lepas, karena dia punya kebutuhan psikologis yang kalau di istilah kami itu codependency itu tadi. Jadi, I love you but I hate you but I love you gitu ya. Jadi membingungkan. Dan itu tuh juga sebetulnya in a way manipulatif gitu ya, Mbak Nadia. Tadi Mbak Nadia udah lihat ketika dia mau dibantu beneran dalam relasi yang sebetulnya wajar gitu ya, karena waktu itu dia masih pacaran secara resmi dengan si mantannya ini, dia malah nggak mau. Tapi begitu dia sudah move on, pacarnya Mbak Nadia sekarang udah move on sama Mbak Nadia, dia narik lagi gitu. Nah, jadi kan akhirnya jadi ya gitu ya, jadi membuat bingung orang gitu sebetulnya. Hmm, Mungkin yang perlu ditanyakan ke pacarnya dia, eh, bagaimana, dorongan hatinya dia bagaimana? Dia sudah rela nggak melepaskan perempuan ini? Karena ini nggak akan ada habisnya kalau menurut saya. Ini pengalaman juga dari kasus-kasus klien saya ya, Mbak. Jadi kalau sudah ada seperti ini, sebetulnya yang jadi barrier utama tuh bukan Mbak Nadia, tapi si pacarnya Mbak Nadia ini, jadi si cowoknya ya. Jadi dia harus punya kekuatan hati untuk mau memutuskan dia mau apa sebetulnya sekarang. Jadi tidak bisa terus menanyakan ke pacarnya yang sekarang, dalam hal ini Mbak Nadia, aku harus ngapain ya? Bisa ditanyakan balik, kamu punya punya ke apa ya, punya eh, dorongan yang seperti apa gitu menghadapi ini. Jadi gali ke dia, bagaimana stance of point-nya dia gitu ya. Memang kalau dari saya sih sebetulnya mending nggak usah. Karena kan memang si pacarnya Mbak Nadia itu putus dari mantannya ini, ya karena memang putus gitu ya, bukan hubungan yang digantung sebetulnya. Jadi ya sebetulnya nggak ada urusan mau dia minta tolong atau enggak, itu bukan ranahnya pacarnya Mbak Nadia lagi, bukan tanggung jawabnya pacarnya Mbak Nadia. Nah, tapi yang akan jadi PR kalau
pacarnya Mbak Nadia itu masih punya rasa kasihan gitu. Nah, itu yang PR. Karena berarti dia masih punya keterikatan emosional sama mantan yang toksik ini tadi. Nah, itu yang nanti perlu dibicarakan lebih lanjut gitu ya. Terus maunya dia apa? Mau bertahan atau dia mau balik ke mantannya? Karena nggak bisa dua kaki di dua perahu. Nanti pasti akan cebur gitu ya, Mbak Nadia. Jadi memang perlu memutuskan, tapi dari pacarnya Mbak Nadia. Tugasnya Mbak Nadia sebagai pacarnya yang sekarang itu lebih ke mungkin bisa membantu menggali pacarnya sendiri gitu ya. Sekarang maunya dia apa? Terus masih punyakah rasa kasihan ke si pacarnya ini? Memang kalau dia dari segi yang kasihan sih memang ya. Dia juga terjebak di relasi yang ya bisa abusive itu. Kalau di level abusive juga bisa abusive sebetulnya. Tapi balik lagi itu bukan tanggung jawab dari pacarnya Mbak Nadia. Gitu Mbak Nadia. Jadi tidak bisa jadi punya sifat pengen nyelamatin gitu ya. Kayak tadi yang di Sicily kan, Sicily itu pengen nyelamatin si Simon gitu ya. Itu nggak bisa karena kita udah dewasa dan kita punya tanggung jawab terhadap diri sendiri. Itu yang nomor 1. Gitu Mbak Nadia. Semoga tidak membingungkan ya jawaban saya dan bisa membantu situasinya Mbak Nadia. Teh Sifat mungkin mau memberi masukan, monggo. Iya. Aku setuju banget sih sebenarnya sama apa yang disampaikan sama Mbak Nike ya. Bukan jadi tanggung jawab pacarnya Mbak Nadia untuk mengurusi perempuan ini, mantan pacarnya ini. Betul, kita pasti merasa kasihan dan lain sebagainya. Tapi aku punya solusi sebenarnya nih Mbak Nike. Mungkin ini bisa jadi accept gitu ya sama Mbak Nadia untuk membantu si perempuan ini. Jadi berikan bantuan itu bukan dari tangan tangan langsungnya pacarnya Mbak Nadia, tapi dari Mbak Nadia, yaitu bantuan sesama perempuan. Nah, kalau misalnya si perempuannya mau dibantu oleh Mbak Nadia, artinya perempuan ini memang benar-benar butuh bantuan. Tapi kalau dia menolak bantuan dari Mbak Nadia, berarti dia masih punya maksud tertentu ke pacarnya Mbak Nadia. Karena dia berharapnya justru pacarnya Mbak Nadia yang ngebantuin loh. Kenapa nggak saya aja yang bantuin? Kan saya sama-sama perempuan gitu kan. Better kayak gitu ya kalau menurut saya. Jadi hubungan, jadi pacarnya Mbak Nadia nggak merasa berat, dan pacarnya Mbak Nadia bisa membantu mantannya ini melalui Mbak Nadia. Dan Mbak Nadia jadi tahu juga nih bisa membantu sesama perempuan, karena lebih nyaman nih kalau kita bisa saling bantu sesama perempuan. Nah, kalau misalnya si perempuan ini kita tawarkan bantuan, tapi dia menolak karena kita pacarnya dan dia hanya ingin meminta bantuan ke pacar Mbak Nadia, itu jadi warning sebenarnya. Itu sebenarnya jadi warning ya Mbak Niko ya. Ya, itu jadi warning. Oh, berarti artinya si perempuan ini memang masih ada maksud tertentu nih ke pacar saya, karena kok saya yang ngasih bantuan dia nggak mau, padahal kan saya pacarnya gitu. Itu sih mungkin bisa juga jadi strategi Mbak Nadia sama pacarnya untuk cari tahu apakah benar-benar perempuan ini butuh bantuan atau sedang mencari perhatian. Kita nggak pernah tahu gitu ya. Ini bukan kita bukan menuduh atau beranggapan negatif, tapi kita waspada. Ini namanya waspada. Jadi kita bagaimana caranya untuk berwaspada. Kayak gitu ya Mbak Nike ya. Betul. Yang penting kan esensinya juga dibantu ya, karena memang kalau dari kisahnya memang kasihan sih, dia ada terjebak di relasi yang abusive tuh kasihan banget memang. Bisa Teh cara itu bisa dipakai. Jadi sekalian untuk ngetes gitu ya, kira-kira cewek ini apa motifnya. Kemudian yang penting cowoknya Mbak Nadia juga punya kekuatan hati supaya nggak katut lagi, katut itu nggak terbawa lagi gitu ya sama situasi yang meminta bantuan tadi. Itu aja sih dari saya. Betul. Karena segimanapun juga ketika kita sudah punya pasangan, kita harus punya komitmen gitu. Nah, ini juga menguji komitmen pacarnya Mbak Nadia gitu. Apakah akan berkomitmen dengan saya atau dia akan terus-terusan hidup dengan masa lalunya, katakanlah mantannya ini masa lalunya. Jadi kalau misalnya
pacarnya Mbak Nadia masih turut serta dengan masalah atau konflik mantan pacarnya, artinya satu, komitmen pacarnya Mbak Nadia dipertanyakan. Dua, artinya dia nggak bisa move on kalau kayak gitu. Makanya perlu kita dalam sebuah hubungan juga memberikan sebuah ketegasan ya Mbak Nike ya. Maksudnya tegas itu bukan berarti kejam. Tegas itu adalah kita sama-sama sudah dewasa, yang dilihat bukan masa lalu, yang dilihat adalah masa depan. Kalau ada masa lalu yang harus diperbaiki, maka kita harus cari sesuatu hal yang bisa satu sama lain saling berwaspada. Itu paling penting sih ya. Kalau sudah dewasa tuh kayaknya kita penting banget berwaspada ya Mbak Nadia sama Mbak Nike ya. Iya, betul. Jadi konsekuensi itu juga perlu dipikirkan gitu ya. Jadi kita bisa bertanggung jawab. Betul, setuju banget ya. Ini pengalaman cintaku kayak banyak banget gitu ya. Makanya saya kasih Ayu Teh ngomong aja, nggak apa-apa. Oke, ini gitu ya. Ada terakhir lagi nih dari Mbak Rene, Pak. Kalau misalnya kita sering dimanipulasi sama orang, kemungkinan nggak kita jadi orang yang manipulatif juga? Tergantung banyak hal. Memang betul kalau dari teori perkembangan gitu ya, teori perkembangan yang kaitannya sama pembentukan kepribadian bisa jadi seperti itu. Terutama orang-orang narsistik itu bisa berkembang jadi seperti itu. Cuma tidak harus gitu ya, tidak selalu, karena faktor pembentukan kepribadian atau mungkin pembentukan perilaku itu tuh rumit banget. Jadi perlu studi atau kita perlu tanya historinya dengan mendalam, baru kita bisa ngelihat. Tapi mungkin aja bisa, kemungkinan bisa, itu bisa banget gitu. Jadi tinggal dilihat levelnya, penentuannya banyak sih Mbak. Tapi kalau pertanyaannya singkat itu saya bilangnya bisa. Gitu. Tapi apakah itu karakter atau enggak? Nah itu nanti. Itu kayaknya harus lebih panjang lagi ya, kayak harus konsultasi lebih panjang lagi, kemudian supaya dicek dan bisa ditegakkan diagnosa. Karena ya balik lagi ya, kita nggak bisa nih cuma sekali pertemuan atau sekali ketemu langsung ngomong, dia manipulatif juga, nggak bisa. Itu memang ada step-step tahapan yang akhirnya nanti psikolog bisa menegakkan diagnosa itu ya Mbak Nike ya. Betul banget. Kecuali Simon ya Teh. Kalau Simon itu udah fix ya. Tapi kalau teman-teman seneng banget nih tentang yang masih berhubungan dengan ilmu psikologi, teman-teman wajib banget nonton yang namanya Inventing Anna. Inventing Anna ini dia berepisode juga, tapi dia berepisode-episode ya, beda dengan Tinder Swindler ini. Jadi dia salah satu perempuan muda yang punya halusinasi sendiri, punya imajinasi sendiri, terus dia juga sama penipuan juga dan lain sebagainya. Tapi saya nggak mau cerita lebih dalam, jadi teman-teman lebih baik nonton gitu ya, kayak seru banget nih kalau misalnya nanti bisa diangkat lah kita. Bisa diangkat lagi, betul. Nanti kalau misalnya kita ada waktu kesempatan kita akan bahas lagi nih tentang film gitu ya, kayak seru banget loh bahas film. Oke, Mbak Nika, nggak kerasa banget nih udah jam 9 ya. Cepet banget gitu ya. Teman-teman terima kasih banget nih udah mau ikut sesi webinarnya Catfishing the Tinder Swindler malam hari ini bersama Mbak Nika Setiawati. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah sharing tentunya gitu loh. Seru banget ya, ini jadi insight buat teman-teman semua dan teman-teman yang menyimak pada malam hari ini. Tapi sebelum kita akhiri malam hari ini, rasanya kurang kalau misalnya belum ada closing statement dari psikolog yang paling kece kita malam hari ini, Mbak Nike, silakan. Closing statement-nya apa nih dari film ini? Iya. Oke, terima kasih Teh Sifat. Oke, kalau dari saya closing statement-nya teman-teman, kita tuh nggak ada yang sempurna gitu ya. Kita semua manusia, pasangan kita juga manusia yang tidak mungkin sempurna. Kalau kita nggak sempurna, pasti dia juga nggak sempurna. So, mari kita ubah gitu perspektif kita, itu yang nomor satu, bahwa tidak ada pasangan ideal dan relasi yang sempurna. Gitu ya. Jadi seperti yang diceritain sama teman-teman juga, semuanya dari sharing-sharing. Jadi kita yang perlu untuk aware sama diri sendiri supaya kita bisa jadi penjaga diri sendiri juga gitu ya. Akhirnya nanti kalau kita sudah punya self awareness tadi dengan cara-cara yang tadi sudah saya share, kita semua akan jadi punya kewaspadaan tadi seperti yang disampaikan Teh Sifat, jadi bertanggung jawab juga sama diri sendiri, tidak mengutamakan orang lain lebih dulu, tapi kita bisa melihat dengan lebih objektif. Gitu sih dari saya Teh Sifat. Terima kasih
kasih Mbak Nike dan teman-teman Terima semuanya. kasih semuanya. Seru banget. Kita Jadi juga thank intinya you. adalah waspada, teman-teman sudah sangat dewasa, teman-teman bisa ketemu jodohnya di mana aja, mau online, offline, dan Betul. lain sebagainya. Mereka sama-sama manusia, yang paling penting adalah jaga Mm-mm. boundariesnya, ya, bangun Betul. boundariesnya, bangun self awareness-nya, jangan sampai kata-kata bucin ini jadi, sebenarnya saya juga bucin, tapi karena saya udah ngerasa ya udahlah, kalau udah nggak jodoh mah ya udah aja gitu. Meskipun Hmm. mungkin kalau teman-teman patah hati tuh pasti ya sedih, nangis-nangis, Hmm. tapi ya itu perasaan atau emosi negatif yang memang harus diterima, karena di balik kesedihan Hmm. pasti nanti akan ada kebahagiaan yang akan kita terima. Kayak gitu ya Mbak Nike ya. Betul. Oke. Jangan silau. Kita mau foto bersama dulu, teman-teman boleh nyalakan videonya. Kita mau screenshot dulu teman-teman untuk foto bersama. Yuk kita tunggu ya Mbak Tiwi, Mbak Hotnita, Mbak Nadia, Mbak Rahmin, Mbak Fadila, Mbak Reza, siapa lagi nih? Mbak Dita, Gea, Mbak Silvi, Mbak Reza, Mbak Grace, Mbak Intan, Mbak Ajeng, dan Mbak Nina. Yuk boleh yuk dinyalakan kameranya, kita mau foto bersama dulu nih teman-teman, sama Mbak Stefani juga, sama Mbak Rahmi. Oke, Mbak Silvi katanya lagi boboin anak. Oke. Iya. Yang lain, adakah lagi yang mau menyalakan kameranya? Oke, sip. Kayaknya cuma kita bertiga nih yang mau nyalakan kamera. Oke, ada nih. Oke, hai Mbak Nina, Mbak Dita. Oke, Mbak Nadia juga udah ada ya. Oke, Mbak Reza udah ada. Ih, mantap nih ya. Para perempuan-perempuan hebat. Sip ya. Saya mulai hitungannya. Siap. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi berikan senyum paling manis muka bumi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Sehat-sehat, selamat berakhir pekan. Kita libur panjang sampai Senin. Hati-hati jaga protokol kesehatan. Terima kasih Dan jaga semuanya. kesehatan yang paling penting. Dan hati-hati sama tipu rayu para pria. Ini kayak menyudutkan pria, enggak. Tapi maksudnya teman-teman harus jaga boundariesnya ya. Dadah, selamat malam semuanya. Bye. Terima